कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kedatangan tamu dari mana Pak nih? Dari Klaten ya, alhamdulillah ini sama rombongan ini. Subhanallah ya. Kita alhamdulillah tambah saudara, tambah kawan ya. Jadi ini dari para sahabat semuanya, nanti saksikan ya wejangan-wejangannya di video berikut ya. Mudah-mudahan Pak SPN ini segera muncul ya. Kita berdoa bersama-sama lah dengan sesepuh kita, narasumber, dan tentunya orang-orang yang diperjalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk muncul sang penyelamat akhir zaman. Terima kasih ya. Ya ini teman-teman ya, ini tamu dari Klaten. Alhamdulillah sesepuh ini sudah merapat, dan alhamdulillah ya kita kedatangan tamu dari Klaten, saudara kita, sahabat kita ya, yang sangat semangat untuk pembahasan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya. Subhanallah. Gendong ya, digendong. Kalau mau di depan harus mau di belakang. Harus. Oke, monggo. Itu ya teman-teman semuanya, ini beliau sudah pada pulang nih, alhamdulillah ya, mendapat wejangan yang sangat luar biasa dan mempunyai program-program yang sangat luar biasa ya. Beliau ini dari Klaten jauh-jauh ke Lokajaya nih, tapi mohon maaf banget ya kondisinya seperti ini ya. Memang orang kampung saya, orang desa, orang pelosok ya, seadanya ya. Tapi alhamdulillah walaupun orang pelosok nih banyak yang berdatangan terkait dengan dunia per-SP-an ini. Mudah-mudahan segera muncul siapapun yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. SP ini segera muncul, dan karena memang bumi ini, zaman ini sudah sangat mengharapkan, menantikan kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya. Karena Satrio Piningit ini beliaulah yang tentunya pemimpin yang diridhoi oleh Allah, pemimpin yang mendapat keridhaan Allah, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang tentunya yang mendapat perlindungan khusus lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena SP atau Imam Al-Mahdi ini muncul, itu adalah suatu bukti zaman sudah mendekati hari kiamat ya. Itu para sahabat semuanya, itu tamu dari Klaten yang sangat luar biasa ya. Subhanallah nih, kita zoom karena memang kondisi pelosok ya rumah saya tuh. Ya, beliau ini pengalamannya, keilmuannya sangat luar biasa, dengan kesemangatannya ya, dengan satu rombongan dari Klaten menuju ke tempat saya, ingin mengonfirmasi ya terkait dengan pencarian saya tentang dunia per-SP-an tuh. Ya siap tuh. Ya itu ya para sahabat semuanya, mengenai dunia SP memang sudah sangat jelas akan kemunculannya tuh ya. Tamunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, ya, bahwasannya akhir-akhir ini dunia ini sudah gencar membicarakan terkait dengan sosok akhir zaman yang akan muncul. Kalau dalam Islam yang dikenal itu Imam Al-Mahdi, kalau di Nusantara itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, dunia ini juga sudah sangat banyak pembahasan terkait dengan kemunculan daripada sosok tersebut. Bahkan untuk orang Yahudi sendiri, ya, orang Yahudi sendiri ini sangat mempercayai atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang akan turun, yang akan menguasai seluruh dunia dengan kemampuan yang begitu dahsyat. Dan orang Yahudi juga mempercayai bahwasanya Al-Mahdi ini akan menaiki kuda putih yang mempunyai kekuatan yang juga sangat luar biasa. Dan Imam Al-Mahdi ini juga nantinya akan mempunyai pasukan dari timur, ya mungkin dari Indonesia ini ya, ataukah memang Imam Al-Mahdi ini juga memang asli lahir dari Indonesia, atau dari Indonesia nanti ke Mekah, disitulah dibaiat, yang akan dibaiat, benar-benar dibaiat ini untuk dimana setelah kemunculannya Imam Al-Mahdi ini, setelah Arab Saudi ini kembali ke jahiliyah, ya artinya sudah tidak bisa terkendali. Yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi terkait dengan huru hara besar yang ada di dunia ini. Nah, orang Yahudi sendiri ini sangat percaya atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi, Nabi Isa. Yang saya herankan, orang Islam sendiri bahkan sama sekali ada yang tidak percaya dengan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi. Ini kan sangat kacau ini, ya. Sangat kacau, apalagi orang Jawa yang terus terang tidak percaya atas apa yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo atas kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Orang luar negeri aja percaya bahwasanya Indonesia ini akan ada tamu agung yang disebut Satrio Piningit ini akan muncul. Tapi orang Indonesia sendiri ini malah justru sibuk bagaimana caranya korupsi supaya tidak ketahuan. Bagaimana menjadi koruptor supaya tidak ketahuan. Nah, ini kan sangat luar biasa anehnya. Ya. Orang Yahudi sangat percaya kapan Nabi Isa akan muncul, kapan Satrio Piningit Imam Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana video ini ya, simak videonya nih. Ya, ini saya terjemahkan video ini. Berhati-hatilah dengan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia akan menjadi pemimpin yang tidak tiada tanding. Ia keluar di tengah-tengah kekacauan. Ia akan memerintah dunia. Ia juga akan membuat aturan baru. Ia akan juga menghancurkan orang-orang menentangnya. Ia akan memerangi banyak orang. Ia akan mengadakan perjanjian damai bersama orang Yahudi selama 7 tahun. Ia akan memaksa Israel menyembelih orang Yahudi. Ia akan mengatur pemimpinan dunia Islam di Al-Qudsi. Ia akan memerintah Islam agama Tauhid selama 7 tahun. Menaiki kuda berwarna putih dengan kecepatan yang luar biasa. Ia akan mencintai oleh semua orang yang ada di bumi. Isa Al-Masih akan kembali. Orang-orang Islam meyakini bahwa Al-Masih akan kembali kedua kalinya. Isa Al-Masih akan kembali. Orang-orang Islam meyakini bahwa Isa Al-Masih sebagai manusia biasa.
Al-Masih bukan Tuhan yang hak. Islam tidak menganggap sebagai Tuhan. Ia tidak mati, tidak dibunuh untuk menembus kesalahan, tetapi Isa akan kembali. Ia akan kembali dengan membawa misi yang penting. Misi itu adalah untuk memperkuat Al-Mahdi. Dengarkanlah, ia akan kembali sebagai seorang muslim. Ia akan kembali seperti seorang muslim. Ia akan meletakkan kendaraannya di sebelah menara dekat dan Damaskus. Ia akan kembali dengan memegang 2 sayap malaikat. Kedua malaikat itu berdiri menurunkan Nabi Isa untuk menyambut tentara Mahdi yang dahsyat di arah timur. Tentara itu membawa bendera hitam. Isa Al-Masih ketika kembali akan merendah kepada Al-Mahdi dan menganggapnya sebagai tuannya. Isa menuju Mekah untuk melaksanakan haji, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana Isa akan memimpin orang Kristen yang mengikutinya karena mereka telah ingkar kepada keyakinan tentang Nabi Isa dan menerima Al-Masih sebagai hakiki. Ia hanya seorang nabi dan manusia. Ia akan meletakkan syariah Islam. Ia menjadi pembawa berita gembira yang paling agung untuk agama Islam. Dan ia menjadi saksi akhir yang memberatkan non-muslim besok di hari kiamat. Semua orang Kristen di semua tempat mengakui kesalahan mereka dan membawa Injil keliru, perjanjian baru keliru. Nabi Isa belum meninggal dunia tetapi diangkat ke langit. Ia bukan Tuhan. Ia kembali sendiri untuk menetapkan kesalahan kita. Ia akan meluruskan penafsiran-penafsiran kita yang keliru. Biarkan saya menukil untuk kalian nas hadis. Ia akan menghancurkan salib. Ini adalah ungkapan majas untuk menghancurkan gereja, gambar Al-Masih yang digantung di gereja. Ia juga akan membunuh nabi, memberlakukan pajak kepada orang non-Islam karena di sana tidak ada orang lain selain Islam, tidak mungkin memberlakukan pajak kepada orang-orang mati. Kemudian ia melaksanakan misi yang lain, yaitu membunuh Al-Masih Al-Dajjal yang disebut dalam Injil. Ia akan membunuh Dajjal dalam pemahaman Islam. Kemudian ia meninggal dan dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW. Salah satu kitab mereka mengatakan Nabi Isa akan mengadopsi hukum Mahdi. Dan ia menjadi kekuatan yang mematikan untuk Mahdi, dan yang menyelamatkan Mahdi adalah Nabi Mahdi. Nabinya Mahdi ya. Dan Isa adalah orang yang akan membunuh Al-Masih Al-Dajjal. Ini menuntun kita pada sosok yang ketiga, yaitu Al-Masih Al-Dajjal akan muncul. Orang muslim memanggilnya dengan nama Dajjal. Ia penipu besar. Matanya buta.
ia kafir dan mampu melakukan mujizat tipuan. Ini Dajjal. Dajjal menurut orang-orang muslim. Tetapi apakah kalian tahu apa yang didakwahnya? Ia mengaku anak Allah, bahkan ia juga mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menghentikan Mahdi dan Isa Al-Masih. Akan tetapi Al-Masih menyembelihnya. Inilah pandangan mereka tentang Al-Masih yang sebenarnya. Al-Masih bagi kita adalah Dajjal bagi mereka. Yaitu ya para sahabat semuanya, ini keterangan dari orang Yahudi yang menceritakan detail bagaimana peran Al-Masih Nabi Isa ya. Nabi Isa diceritakan seperti apa ya, terus Imam Al-Mahdi seperti apa. Ini orang Yahudi aja percaya bagaimana nanti Imam Al-Mahdi akan memimpin seluruh dunia, akan membawa kemakmuran, membawa keadilan bersama Nabi Isa alaihi salam yang akan mengadili orang non muslim itu sendiri. Ya, ini dari tadi yang saya sebutkan itu dari orang Yahudi itu tersendiri. Itu ya. Sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanan kita supaya kita itu tidak tergelincir, bahkan sebagai orang Islam terus apalagi orang Jawa ini yang tidak percaya dengan Imam Al-Mahdi atau Sangkin Asis Satiro Peningit ini ya. Itu keterangan yang sudah sangat jelas dari orang luar negeri ya. Itu tadi video dari bahasa yang saya terjemahkan itu ya para sahabat semuanya. Mudah-mudahan sangat jelas, dan kita sebagai penunggu sudah tidak sabar lagi atas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi itu atau Sangkin Asis Satiro Peningit yang tentunya akan membawa kedamaian, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, membawa keadilan. Itu siapapun yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menurut ulama Malaysia sebelum terbaiatnya Satiro Peningit ini, beliau ini atau Satiro Peningit sang wadah ini hanya orang biasa, bocah angon ya. Tentunya kalau bocah angon itu bukan dari kalangan pejabat mungkin ya, tentunya orang desa yang mempunyai intelektual tinggi yang dibersihkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah akhir zaman. Itu ya, mohon diluluskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.